Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alamisa. Saya salah satu peserta peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau yang disebut dengan pekerti yang diadakan oleh kampus kita tercinta yaitu UNIBA bekerja sama dengan Untirta pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Syabuddin Said MSI yang berjudul Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Tujuan umumnya adalah memahami serta mampu mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri dan mahasiswa agar terus semangat dalam belajar. Sedangkan tujuan khususnya menjelaskan strategi pembelajaran dan motivasi belajar di perguruan tinggi. Strategi secara keseluruhan berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, serta eksekusi dalam kurun waktu tertentu. Pembelajaran perlu adanya interaksi antar mahasiswa dan dosen seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dimyanti dan Mujiono pada tahun 2009 mengatakan pembelajaran merupakan kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam mendesain instruksional untuk membuat mahasiswa belajar secara efektif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dosen pendidik profesional dengan tugas utamanya mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswanya atau kepada peserta didiknya. Strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru atau dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pentingnya strategi pembelajaran karena pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas bangsa. Sebaliknya, kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Hal yang mesti diperhatikan di dalam unsur pendidikan diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana, karena aset yang dibutuhkan dalam pendidikan adalah SDM yang berkualitas. Selanjutnya ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi inquiry. Strategi inquiry atau strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering digunakan atau diajukan antara mahasiswa dan dosen untuk proses berpikir. Yang kedua, strategi ekspositoris. Sistem pembelajaran ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, strategi SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologis kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat yaitu strategi kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif
menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, atau gender. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berguna membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus mengadakan proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan secara maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada pendidik atau guru. Selanjutnya ada motivasi belajar di perguruan tinggi. Pengertian move atau penggerakan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat presentensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar individu itu sendiri. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Motivasi merupakan modal yang sangat penting dalam belajar. Tanpa adanya motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar, sehingga sebagai motivasi belajar. Ciri-ciri motivasi di dalam belajar Sadirman 2010 diantaranya yaitu sebagai berikut: tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas puas atau tidak lekas putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Hal-hal yang seperti mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang terakhir, senang mencari dan memecahkan masalah. Selanjutnya, fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila adanya motivasi. Yang kedua, motivasi itu selalu bertalian dengan suatu tujuan. Kemana tujuannya seperti itu? Ada cara untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi mahasiswa atau peserta didik. Di antaranya memberikan angka, memberikan hadiah, atau memberikan suatu apresiasi, kompetisi, ego improvement, atau sekedar memberikan pujian. Seperti itu. Yang pertama tadi yaitu memberikan angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik bagi mahasiswa atau peserta didiknya sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, kompetisi. Baik kompetisi individual maupun secara kelompok untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Seperti contoh, individu juara kelas atau kelompok yaitu berlomba-lomba. Adapun pendekatan lainnya dalam membangun suatu motivasi, yang pertama adanya keahlian, yang kedua empati, yang ketiga antusias,
Yang keempat adalah kejelasan, dan yang terakhir adalah budaya tanggung jawab. Jadi motivasi di sini dapat disimpulkan dan disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa atau peserta didiknya, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini kepada pemateri Bapak Dr. Syihabudin Said, MSI. Saya ucapkan terima kasih atas materi-materinya, atas ilmu yang diajarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.